Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaitul Maulidiah, kelas 5 PBAB NIM 2108102065. Di sini saya akan menjelaskan tentang isti'arah tamtsiliyah dan kinayah dan juga macam-macamnya. Yang pertama yaitu pengertian isti'arah tamtsiliyah. Menurut bahasa berarti meminta pinjaman, sedangkan dalam istilah ilmu balaghah adalah tasbih yang dibuang salah satu dzarafnya, maka alaqahnya pada isti'arah adalah musyabbah, yaitu unsur kesamaan selamanya. Secara simpelnya, isti'arah tamtsiliyah adalah tasbih tamtsil yang dibuang musyabbahnya. Maka untuk memahami materi ini, tasbih isti'arah tamtsiliyah merupakan tasbih tamtsil yang dihilangkan musyabbah dan tersisa adalah musyabbah bihnya. Contohnya yaitu yang artinya pedang itu telah kembali ke sarungnya dan singa itu menempati sarungnya di hutan. Menempati sarangnya di hutan. Ketika seorang laki-laki yang habis bekerja pulang ke negaranya, maka ia bukanlah pedang hakiki yang kembali ke sarungnya dan bukan singa hakiki kembali ke sarangnya. Dengan demikian, kedua susunan kalimat itu tidak dipergunakan dalam arti yang hakikat, sehingga kedua kalimat itu adalah majaz. Qarinahnya adalah haliyah. Hubungan antara kedua makna hakiki dan majaznya adalah musyabbah, yaitu keserupaan. Karena orang yang pergi jauh dari negaranya untuk bekerja keras dan kembalinya ke negara-negara setelah lama bersusah payah diserupakan dengan pedang yang dihunus dari sarungnya untuk berperang dan telah mendapatkan kemenangan. Ia akan kembali ke sarungnya. Selanjutnya, yang kedua ada pengertian kinayah. Kinayah dalam bahasa berasal dari lafaz kinah yakunu kinan yakni kinayatan, yang berarti kiasan atau sindiran. Maksudnya, perkataan itu menggunakan bahasa yang tidak jelas sebagai kiasan atau sindiran untuk dimaksudkan pada pengertian lain. Sedangkan menurut istilah, kinayah adalah lafaz yang dimaksudkan pada selain makna lainnya, sebagaimana telah buat untuknya, dengan bolehnya menghendaki makna asli karena tidak terdapat qarinah yang menghalanginya. Dengan perkataan lain, kinayah juga diartikan sebagai ungkapan bahasa yang tidak jelas karena menggunakan bahasa kiasan atau sindiran untuk mendapatkan selain makna aslinya melalui makna asli itu sendiri karena tidak terdapat qarab yang menghalangi. Contohnya yaitu Muhammadun tawilun nijadi, yang artinya Muhammad orang yang panjang sarung pedangnya. Makna yang dimaksudkan adalah orang yang sangat berani, karena lazimnya setiap orang yang panjang sarung pedangnya adalah orang yang panjang atau tinggi badannya, dan setiap orang yang tinggi badannya adalah orang yang sangat berani. Dengan demikian, contoh di atas merupakan kinayah dari orang yang tinggi badannya, meskipun tidak memiliki sarung pedang. Namun, juga boleh dimaksudkan makna aslinya sebagai perantara. Selanjutnya ada pembagian kinayah. Ditinjau berdasarkan segi maknanya, kinayah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kinayatun
kinayah anis sifat. Kinayah dari sifat, maksudnya yang disindir adalah sifat yang melekat pada sesuatu yang disifatinya. Ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama ada kinayah qoribah, yaitu kinayah dekat. Kinayah yang berpindahan makna asli menuju makna yang dimaksudkan tanpa menggunakan perantara. Contohnya, fulan tawilun mijadi, fulan orang yang panjang sarung pedangnya. Contoh ini sebagai kinayah dari sifat yang melekat pada orang yang tinggi badannya dan berani. Perpindahan dari makna asli, yaitu orang yang panjang sarung pedangnya, menuju makna yang dimaksudkan, yaitu orang yang tinggi badannya dan berani, tanpa menggunakan perantara. Karena biasanya orang yang tinggi sarung pedangnya juga tinggi badannya, dan orang yang tinggi badannya adalah orang yang berani. Yang kedua ada kinayah ba'idatun, yaitu kinayah jauh. Perpindahan makna asli menuju makna yang dimaksudkan harus melalui perantara, karena jauhnya makna yang dimaksud dari makna aslinya. Contohnya, fulanun katsirun riman, fulan adalah orang yang banyak abunya. Contoh itu sebagai kinayah dari sifat yang melekat pada seseorang, yaitu dermawan. Perpindahan dari makna asli, yaitu banyak abunya, menuju makna yang dimaksudkan, yaitu banyak tamunya, harus melalui beberapa perantara, bahwa orang yang banyak abunya adalah orang yang banyak membakar dapurnya. Orang yang banyak membakar dapurnya adalah orang yang banyak memasak, baik memasak makanan atau membuat roti, atau orang yang banyak memasak adalah orang yang banyak tamunya. Orang yang banyak tamunya adalah orang yang dermawan. Contoh kinayah, pembagian kinayah yang kedua, yaitu ada kinayah an mausuf, yaitu maksud yang disindir adalah sesuatu yang disifati, yaitu mausuf, baik dari satu sifat atau lebih. Dengan syarat sifat itu maka menjadi khusus atau menjadi khusus pada mausufnya, karena supaya perpindahan makna itu mudah dimengerti. Contohnya seperti arti tempat rahasia. Contoh ini itu sebagai kinayah dari mausuf, yaitu hati. Perpindahan makna asli, yaitu tempat beberapa rahasia, menuju makna yang dimaksudkan, yaitu hati, tidak membutuhkan banyak perantara. Yang ketiga ada kinayah nisbat. Maksudnya kinayah ini bermaksud menisbatkan ada tidaknya sesuatu pada yang lain, baik disebut dari tidak terdapatnya kebaikan bagi orang yang tidak bermanfaat untuk orang banyak. Pembagian kinayah dilihat dari segi perantara, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ta'rid, yaitu perkataan untuk menunjukkan suatu makna yang tidak disebutkan. Contohnya yaitu seorang muslim yang sebenarnya adalah yang tidak mengganggu muslim yang lainnya dengan lisan dan tangannya. Contoh tersebut mengisyaratkan tiadanya sifat Islam dari orang yang menyakiti. Yang kedua yaitu ada talwih, yaitu kinayah yang diantara muakadbih dan mukannam anhu, terdapat media atau perantara yang banyak. Contohnya yang artinya dan cacat tidak terdapat padaku, karena sesungguhnya aku adalah orang yang takut anjingnya dan kurus anak untanya. Yang ketiga ada roms, yaitu kinayah yang diantara mukannabih dan mukanna anhunya terdapat sedikit media atau perantara. Contohnya seperti lafad fulan wa aridul faqu wa aridul bisada.
artinya si fulan lebar tangkuknya dan lebar bantalnya. Yang keempat yaitu ada kinayah al-imak atau isyarah. Itu kinayah yang diantara mukanna bih dan mukanna anhunya tidak banyak terdapat media atau perantara dan tidak samar. Contohnya yang artinya maka ia membolak-balikkan kedua telapak tangannya terhadap apa yang ia infakkan, sedangkan telapak tangannya itu kosong. Pada ungkapan di atas, makna asal ungkapan tersebut adalah membolak-balikkan kedua tangannya. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan kinayah yang maksudnya menyesal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.